tidak bisa diselesaikan. Ya, Dok. Iya. Oke. Oke ya, kita mulai di-record sekarang. Jadi silakan kalau ada teman-teman yang mau nanya lagi. Mau tanya Pak Oke. Dokter, Ya. ada orang Pak, jadi dia tuh kalau kena panas matahari, terutama siang hari tuh bawaannya tuh langsung pusing, sempoyongan, terus jadi kayak semaput gitu. Padahal kalau untuk kita kebanyakan orang kena matahari malah bikin seger ya, tapi ini malah beda gitu. Jadi dia kayak tubuhnya langsung drop tiap kali kena panas di luar siang hari. Itu kira-kira penyebabnya apa? Terus bagaimana cara mengatasinya, Dok? Ya, itu berarti dia harus dilatih sedikit demi sedikit saja. Misalnya jangan memilih yang terlalu panas waktunya. Yang kedua, waktunya jangan terlalu lama. Misalnya pertama dikenalkan 5 menit. Nanti kalau 5 menit dia oke, dia baru ditambah menjadi 10 menit. Terus jadi 1/4 jam. Jadi kita bertahap. Dengan begitu, tata caranya penyesuaian setiap tubuh manusia yang memang berbeda itu, kita akan melaksanakannya sesuai dengan ya tubuh kita masing-masing sebetulnya. Karena tubuh kita itu tidak ada yang sama. Gitu. Jadi kalau itu menunjukkan dia terlalu sensitif terhadap suhu atau panas. Sehingga terjadi pelebaran pembuluh darahnya tensinya mungkin bisa agak turun sedikit, terus dia keliangan, sempoyongan. Jadi berarti dia mestinya kalau diukur tensinya itu relatif lebih rendah dari umumnya orang. Tapi ya itu sesuatu yang bisa di-adjust, itu bisa diperbaiki. Tidak apa-apa juga. Itu bukan penyakit ya, Dokter ya? Ya, kalau memang nanti diperlakukan dengan cara yang tepat tidak hilang, ya harus dicari apakah ada something wrong. Apakah di dalam tubuhnya ada sesuatu yang tidak baik. Ya, makasih Dokter. Iya. Oh, mau tanya, Dok? Iya, ini Ibu Reni, Dok. Iya. Pagi, Dok. Mau tanya Ya. kalau kalau tangan yang suka keluar air berlebihan itu kenapa ya, Dok? Padahal dia nggak cemas atau stres. Tapi kalau misalnya lagi datang banyak banget itu kayak seperti butiran airnya jadi besar-besar juga, Dok. Mau tanya kenapa ya, Dok? Di tangan. Ya, itu memang ada beberapa sebab ya. Saya soalnya pernah menangani itu ada beberapa kasus, mungkin lebih dari 3. Itu sampai tangannya basah sehingga dia selalu bawa sapu tangan handuk itu ya. Jadi kalau nulis itu di bukunya itu nanti juga basah. Ya. Jadi harus dilap sama dia. Berkali-kali dilap itu. Dan dia tubuhnya sehari-hari cukup sehat. Ya, itu yang pertama, itu saya laporkan begitu. Kemudian kedua, itu ada memang seorang saudara dari kita sendiri yang tangannya juga selalu basah, sehingga apa yang dia pegang itu selalu basah, sehingga kita jengkel juga. Karena apa yang dia pegang terus jadi basah. Nah, itu memang pernah ya kami melakukan satu tindakan penyuntikan obat tertentu, disuntikkan pada titik meridian akupunktur tertentu, kemudian penyakitnya juga hilang. Itu pernah juga. Terus yang ketiga itu adalah model karena dia sedikit ada gangguan keseimbangan hormonal. Biasanya itu menyangkut tiroid. Nah, itu harus diteliti apakah hormon tiroid atau paratiroidnya ada kelainan apa enggak. Biasanya diperiksa TSH, terus beberapa yang lain parameternya dicek. Begitu. Jadi itu memang
itu biasanya akan mengganggu kalau itu putri. Tapi kalau putra ya sudah sesuai aja. Jadi teman saya sama saudara saya itu kebetulan laki ya. Yang satu teman sekolah kedokteran dulu. Tetapi yang saya bilang putri itu ada beberapa, wah itu repot juga ya. Karena dia jadi kehilangan percaya dirinya karena tangannya selalu berkeringat basah. Ya, jadi itu memang harus dibetulkan. Kalau memang hormonnya normal ya, hormon misalnya baik-baik saja, maka dia keseimbangan yin yang-nya harus diperbaiki. Jadi biasanya itu tergolong sindroma yin atau orangnya termasuk jenisnya dingin. Harus ditambah sesuatu yang hangat. Berarti orang ini jangan suka minum yang dingin, suka AC dingin, atau hawa-hawa yang terlalu dingin. Itu berarti tidak baik, termasuk jangan es krim. Gitu. Itu kira-kira. Iya, makasih dok. Cuman kemarin tuh itu kan anak saya ya dok, yang perempuan. Nah, terus kemarin ada saudara bilang dia ada satu alat kayak kotak kayak gitu, terus ada panasnya, katanya diterapi pakai itu lumayan. Cuman saya juga belum tahu itu alat apa. Bener nggak sih dok? Jadi ada alat yang diterapi ke tangan, ditaruh tangannya gitu. Berapa menit gitu, terus nanti lama-lama katanya berkurang dok, betul dok ada alat yang seperti itu? Ya secara teori ya kalau dia menggunakan hawa panas bisa-bisa saja. Tapi cara penggunaannya kan tidak begitu. Jadi hawa panasnya itu harus bisa disalurkan lewat meridian-meridian panas dalam tubuh kita. Itu kalau orang yang mempelajari ilmu akupunktur dan lain sebagainya akan tahu bahwa meridian panasnya dia harus ditambah, meridian dinginnya dikurangi gitu loh. Kekuatannya, sehingga dengan begitu misalnya saya pernah ngobati orang yang alergi dingin ini. Itu bahkan mulai kecil saja dia waktu dilahirkan keluar tuh langsung bersin-bersin itu. Wah, ini repot sekali itu. Sampai umur berapa itu dia selalu menghindari dingin yang luar biasa dan kalau mandi panas banget airnya. Wah, ini membetulkannya saya repot sekali loh, itu mendatangkan peralatan dari luar negeri, saya kasih infrared yang khusus, terus menstimulasi titik-titik meridian asosiasi dan lain, itu sulit. Jadi akhirnya tapi dia sembuh. Dan dia sudah lulus S2 Singapura dan malah jadi penduduk di sana. Gitu. Oke, makasih dok penjelasannya. Ya. Oke, ada lagi? Saya pengen nanya. Tapi mungkin ada teman-teman mau nanya, silakan. Boleh satu lagi nggak sih? Oke deh. Udah kamu saya ya, takut keburu habis Ya. waktunya. Ya. Dokter mau tanya, kalau ada teman kita yang baru aja terdiagnosa cancer, kira-kira treatment apa yang bisa ngebantu dia sehari-hari gitu dokter di rumah yang bisa menolong kondisi kansernya itu? Ya umumnya itu harus dideskripsikan dulu ya, itu termasuk kanker yang ganas atau enggak, satu yang umum terjadi atau enggak. Kemudian kita secara umum kan tahu bahwa kanker itu hidup pada suhu yang dingin di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita suhunya tidak ya 37 atau lebih ya, maka keadaan kesehatan kita, metabolisme kita itu tidak baik. Misalnya kita sering di suhu 36 derajat atau 36,5. Misalnya karena suka dingin, suka AC yang dingin, hawa dingin, minum yang dingin. Itu akhirnya metabolisme tertentu yang jahat tadi bisa tumbuh subur seperti diberi pupuk. Nah, dalam hal demikian, ya, maka kondisi yang kita ciptakan pada tubuh kita itu memang tidak pas, sehingga dia akan memicu timbul suburnya pertumbuhan kanker itu. Dan itu akan nanti
pada waktunya orang itu akan akhirnya kalau enggak operasi, kemoterapi, radiasi. Dan akhirnya semua pilihan itu tidak baik. Jadi sebetulnya harus dihilangkan akar masalahnya dulu, sedemikian sehingga tidak perlu mempunyai penyakit itu, karena penyakit itu cancer itu memang sekarang banyak sekali terjadi, tapi karena kesalahan dari cara kita memanage tubuh kita dengan baik, itu begitu. Jadi selain harus dipisahkan itu kansernya apa, terus harus ditemukan penyebabnya untuk menolong dia. Kalau enggak, dia akan masuk stadium akhir nantinya dan enggak bisa diapa-apain lagi. Jadi jangan percaya bahwa pakai metode-metode seperti ini ya, operasi, kemo, radiasi itu bisa. Ternyata kan sampai sekarang meninggal karena itu tetap luar biasa banyaknya. Dan penyakit itu apakah tambah reda? Tidak. Di mana-mana terlalu banyak antriannya, sampai untuk radiasi saja antriannya sampai 3 bulan itu di Karyadi. Begitu. Berarti treatmentnya harus spesifik ya dokter ya, tergantung kondisi orangnya. Ya sebetulnya nomor 1 harus memperbaiki pola hidup saja. Pola hidupnya harus baik sekali. Sebagai ilustrasi dulu pernah sebetulnya saya ceritakan ya, ada seorang yang kena infeksi berat yang terjadi pada kira-kira 5 atau 8 tahun sebelum penemuan antibiotik penisilin. Waktu itu kan belum ada antibiotik yang memadai, yang cukup, yang kuat. Antibiotik itu belum ada. Orang ini kebetulan menderita kanker yang agak gede hampir sebesar bola pingpong di bagian dadanya, paru-paru ya. Nah kemudian kebetulan dia itu, ini laki ya, menderita infeksi berat yang jenisnya itu adalah erisiplas. Erisiplas ini terus karena antibiotik juga belum tersedia, zaman sekarang sih mudah mengatasi ya. Tapi saat itu tidak bisa diatasi, sehingga kurangnya panas sekali badannya sampai di atas 39. Sehingga dokter-dokter itu hanya berusaha menjaga supaya tidak kelewat tinggi panasnya itu. Jadi dibatasi paling tinggi 39, jadi kalau bisa di bawah itu, terus di-maintain gitu ya. Apa yang terjadi? Ternyata setelah lewat kira-kira 2 minggu, ya selain penyakitnya infeksi itu sembuh, itu secara ajaib kanker yang sebesar bola pingpong itu hilang. Nah ini hebatnya luar biasa. Itu merupakan catatan historical medis yang ajaib sekali, dan ini fakta. Nah, oleh sebab itu sebetulnya pikiran kita itu sudah dituntun ke arah suka dingin atau hangat ya dalam hidup kita. Kita itu hobinya memang selalu dingin. Nah itu kalau nanti hobinya dingin ya dia akan ngopeni banyak penyakit yang berat-berat ya, termasuk cancer itu tadi ya. Ini dok, saya tambahkan bahwa yang tadi tuh kankernya payudara dok, dan saya dan Abed juga berusaha membantu. Saya bahkan sempat kasih hemohim ya tadinya, tapi ya nggak diterima juga. Jadi pikiran ya dok, yang saya lihat tuh memang amat negatif gitu. Jadi memang butuh didukung doa aja sih. Cuma berarti kalau kanker seperti payudara begitu kayaknya lebih mending daripada misalnya kanker pankreas gitu ya dok? Iya, artinya kalau pankreas itu memang agak sulit diobati ya. Agak sulit diobati karena kita tahu ada seorang yang konglomerat ya, yang di Amerika itu yang akhirnya meninggal walaupun diobati dengan luar biasa hebatnya. Jadi memang tidak gampang. Sedangkan kalau kanker payudara itu sebetulnya kalau dalam bahasa kita itu termasuk yang begitu banyaknya sehingga masuknya seperti ya kelasnya itu tidak terlalu mengkhawatirkan atau mematikan sebetulnya. Kalau bisa di-manage dengan baik gitu. Iya. Tapi umumnya nggak bisa. Nggak bisa dan ngawur, akhirnya malah jadi parah. Iya.
Misalnya kalau Anda keliru ya, Mm-mm. itu kan Anda ngasih seperti him itu Anda beri rabu itu. Itu apakah tidak menumbuhkan? Jadi kalau keliru itu bisa menumbuhkan. Jadi oleh sebab itu cara memanagenya itu sangat berbeda ya. Jadi oleh sebab itu pengetahuan itu kalau tidak lengkap, nah itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan saya yang akan dicatat ya. Saya minta itu nanti dicarikan jawabannya. Saya mulai lagi ya dengan pertanyaan sekarang. Nomor 1 begini. Ini pendapat Anda harus dikemukakan. Nomor 1 ini saya catat supaya saya tidak lupa. Ada sementara orang yang selalu sehat atau prima. Tapi ada juga yang sakit-sakitan. Ya, sering sakit itu. Itu fakta ya. Itu nomor 1 itu pertanyaannya saya. Jadi kalian ya mestinya harus bergerak untuk oh iya kok seperti itu ya. Sebetulnya apa di balik itu apa? Ceritanya, behind the story itu apa? Anda mesti kepingin tahu kenapa ada orang yang sangat sehat ya, seperti yang pernah saya ceritakan 12 tahun saya tidak pernah mengalami gangguan. Terus baru karena satu kesalahan saya membuat kesalahan terus timbul masalah. Yang kedua, pernahkah kita itu berpikir bahwa saat tidur itu ya, organ-organ tubuh kita itu ya, jantung, paru-paru, ginjal, liver itu masih bekerja. Padahal kita tidur sebetulnya. Nah kalau gitu siapa sebetulnya yang menggerakkan itu? Dan kalau begitu luar biasanya, kita pun berarti bisa menggunakan kekuatan restorasi itu untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Misalnya begitu. Nah, itu teorinya bagaimana? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita olahraga, misalnya berlari-lari kecil atau berjalan kaki, sebetulnya mana yang lebih baik? Dan apa alasannya? Ini kan hal-hal sepele sekali ya. Sehari-hari kita temukan, hadapi, ya jalani, tapi kita bisa keliru. Seperti halnya tadi ada orang yang sampai kena sakit ini, sakit itu ya. Yang keempat, makan sehari 3 kali. Ya. Terus gemuk, gemuk ya. Kelebihan asupan. Tapi juga ada orang yang makannya 3 kali itu tidak gemuk. Apa penyebabnya? Nah, apakah Anda itu tidak pernah tergelitik atau terusik pikirannya bahwa itu tuh bukan sesuatu yang sederhana untuk diterangkan sebetulnya. Tapi ada yang disebut behind the story. Nah, itu saya kira sebagai orang-orang yang mempelajari kesehatan mesti tertarik. Kemudian berikut. Kalau ini kenapa misalnya yoga atau wai tangkung atau tai chi itu baik untuk kesehatan? Pertanyaan saya itu kenapa? Bukan Anda ikut atau enggak, tapi kenapa kok memang bisa baik? Apa ada dasarnya? Ada teori yang mendukungnya? Ada pengetahuan yang menunjang? Nah, itu kalau Anda tidak tahu, Anda juga nggak bisa ngomong soal itu. Ada orang yang ikut olahraga ini, kok jadi sehat, dan lain sebagainya. Berikutnya, jelaskan hubungan antara variasi diurnal dengan kesehatan tubuh.
variasi diurnal itu gini. Kalau pagi sampai sore, malam kita beraktivitas. Tapi malam kita tidur. Itu variasi diurnal ya. Ada waktunya kita bangun, ada waktunya kita tidur. Kalau kita lihat ya burung-burung itu kalau sore hari sudah pulang ke sarangnya. Nggak kemana-kemana lagi. Besok pagi dia baru pergi mencari nafkah. Variasi diurnal. Apa keistimewaannya itu variasi diurnal? Apakah kita bisa memanfaatkan itu untuk kesehatan kita? Nah, itu saya kira itu hal-hal yang saya lontarkan ini menjadi bahan pemikiran yang menarik. Ya. Kemudian berikutnya lagi, mengapa kurang tidur? Ya, atau hubungan antara tidur dengan kesehatan tubuh. Sebetulnya ada enggak? Seberapa terkait dia? Seberapa erat hubungannya antara tidur dengan kesehatan tubuh kita? Nah, apakah kita pernah memikirkan? Karena ada orang yang tidurnya cuma 3-4 jam tiap hari. Saya mengenal beberapa itu bahkan pejabat tinggi selevel bupati. Jadi dia bilang kalau dia tidurnya cukup 3-4 jam tiap hari. Dan cukup luar biasa kan. Dia sangat rajin dan bagus sekali pekerjaannya. Tapi kemudian nanti ada cerita akibatnya apa. Nah itu adalah serangkaian hal-hal yang sebetulnya saya lontarkan dan saya mengajak dari yang mendengarkan ini untuk menemukan jawabannya. Sepanjang Anda tidak bisa jawab hal yang paling sederhana yang saya ungkapkan ini ya, sebetulnya Anda tidak perlu belajar banyak-banyak yang lain, percuma aja. Karena yang paling elementer saja yang saya tanyakan Anda tidak bisa juga. Nggak nyampe istilahnya. Gimana kalau yang sederhana saja nggak nyampe? Mau dikasih yang berat, yang sulit, ya nggak bisa dong. Ya, nah itu. Saya kira itu yang pertanyaan-pertanyaannya. Apakah itu saja? Sebetulnya masih ada 5 lagi, tapi ya nanti terlalu banyak Anda pusing ya. itu tapi nanti coba dicari jawabannya. Ya, kita itu belum sampai pelajaran yang tertidurnya bagaimana, pelajaran pernafasan bagaimana, wah kita terlalu banyak. Dan sebetulnya waktu kita yang berharga itu ya mungkin tinggal tahun 2022 ini. Barangkali saya sudah tidak punya kesempatan untuk membantu Anda dan membantu belajar kesehatan. Jadi kalau dalam waktu yang sebentar itu tidak dimanfaatkan ya saya kira rugi besar ya, karena minimal kita tahu bagaimana memelihara kesehatan, memelihara dan menjaganya dengan baik, termasuk nanti kalau ada saudara dan lain sebagainya yang membutuhkan pertolongan, Anda bisa menolong. Sebetulnya itu. Dan itu tidak perlu harus tergantung obat-obatan. Ya, poinnya itu. Sekarang kita lanjutkan ke arah topik yang ketiga, mengenai keajaiban suhu tubuh bagian ketiga. Jadi keajaiban suhu tubuh bagian ketiga ini kita akan menutupnya dengan pengetahuan. Tadi sudah dikasih ilustrasi soal yang kena kanker itu. Kemudian juga nanti ada pengalaman atau pemahaman orang yang kena kanker prostat. Itu juga dilakukan hal yang sama. Dimasukin sebuah alat ya, dimasukin lewat anusnya. Anus itu dubur ya. Kemudian alat itu seperti sepotong peralatan yang khusus didesain untuk itu. Terus disetel suhunya
itu keadaan prostatnya yang mengganas itu nanti pada waktunya bisa menjadi zina. Ini juga suatu penemuan yang luar biasa sebetulnya. Tetapi hal-hal ini itu memang termasuk orang-orang yang disebut berpikir lateral. Berpikir lateral itu tidak sebagaimana lazimnya orang diajari. Jadi kalau di dalam kedokteran, oh ya kalau ada prostat ya dipotong, diradiasi ya gitu. Tapi kalau dikasihin satu unsur pemanasan, gitu, heating terapi, wah ya itu bisa dimarahin ini. Ini cara mikir gimana ini kok bisa seperti itu? Masa bisa sembuh dan lain sebagainya, ya kan? Misalnya begitu. Tetapi Anda lihat, perhatikan, di Jepang itu orang-orang yang mandi sauna, yang merendam tubuhnya dalam suhu-suhu yang tertentu, itu kenapa baik sekali untuk kesehatannya. Nah, itu kan Anda belum bisa menjelaskan itu, tapi sudah berani memberi komentar yang lain. Nah, ini repot. Kemudian orang yang, maaf ya, infeksi TBC. Kalau di zaman Belanda dulu kan banyak sanatorium. Terus orang-orang itu dijemur matahari. Ya kan? Sekarang apa? Orang menganggap apa matahari? Tidak ada guna. Tidak berfaedah dan lain sebagainya. Tidak bisa ngobatin apa-apa. Tapi sampai di zaman Belanda dulu ya, yang waktu itu mestinya kan lebih maju dari kita Indonesia. Itu dia sudah pakai cara itu untuk pengobatan. Nah, kalau di dalam ilmu-ilmu sekarang disebutnya apa itu? Itu helioterapi. Tapi berarti kan ada pengobatan-pengobatan itu. Belum nanti pengobatan yang menggunakan sinar warna yang berbeda, terapi yang menggunakan warna yang berbeda. Sebetulnya kan banyak sekali. Ya, termasuk penyelidikan soal retina dan apa penyakit yang dikandungnya dia. Terakhir ini keluar genetika. Orang diperiksa gennya bisa tahu kecenderungan sakitnya apa. Dan lain sebagainya. Pertanyaannya kita adalah, kalau kita terus sudah tahu kita itu akan divonis kena penyakit ini dan itu ya, seperti seorang artis yang terkenal itu ya, terus sampai diambil payudaranya duanya itu karena sudah terdeteksi di dalam gennya 83%, 83 atau 87 itu, dia akan menderita penyakit yang sama dengan ya katakanlah keturunan di atasnya, entah ibu atau bapaknya. Jadi dengan begitu dia mengambil kesimpulan untuk dioperasi dulu. Tapi Anda harus sadar ya, bahwa pengetahuan itu terus berkembang dan pada waktu sekarang gen-gen itu bisa dipengaruhi, direkayasa, dan gen yang aktif dan sehat itu bisa dibuat tidur. Jadi dia dibuat dorman sehingga dia tidak akan mengganggu Anda sampai Anda meninggal. Itu kan sudah cukup daripada harus dioperasi, diambil. Itu pengetahuan itu terus berkembang. Oleh sebab itu, kalau kita sudah puas dengan apa yang kita tahu sekarang dan tidak mau terus mendalami pengetahuannya itu dengan baik, ya. Kita sebetulnya tidak hanya tidak tahu apa-apa ya, tapi kita mengalami kemunduran yang maha dahsyat. Ya. Kita tahu zaman sekarang manusia itu menantang alam. Jadi ada perlombaan ilmu pengetahuan dengan kuman. Kuman akan keluar varian-varian yang tertentu. Manusia menciptakan antibiotiknya. Nah, sampai kapan perlombaan itu terjadi? Wah, itu belum pernah berhenti sampai sekarang. Dan apakah manusia menang melawan kuman? Pertanyaannya gitu. Sederhana sekali saya tanya. Menang apa kalah? Terbukti kita itu kalah sama kuman itu.
Dulu zaman penisilin ditemukan, itu terjadi revolusi medis yang dahsyat sekali. Seolah ada deklarasi bahwa sekarang penyakit infeksi sudah ditaklukkan manusia. Wah, bangga sekali manusia. Keluar strain baru, penisilin tidak mempan. Keluar apa? Antibiotiknya, ampicillin. Ampicillin tidak mempan. Keluar apa? Amoxicillin. Dan terus ya sampai hari ini. Keluar sampai generasi berapa itu. Dan apakah manusia menang? Tidak. Terdapat kuman-kuman yang disebut superbug. Ya, nanti kalau suatu hari Anda lihat ya superbug itu adalah kuman yang tidak bisa dimatikan dengan apapun. Sudah. Wah, itu repot sekali. Kalau sampai orang terkena itu, sudah repot sekali. Apapun tidak bisa. Mungkin Anda teringat pada seorang multimiliarder yang pengusaha kapal. Itu saking hebatnya dan kayanya, semua obat-obatan itu pasti yang terbaru dia coba dipakai untuk penyakitnya dan supaya dia bisa panjang usianya. Sampai pada akhirnya semua obat yang paling terakhir bahkan masih eksperimental ya di Amerika dipakai. Apa hasilnya? Menyerah pada kematian. Akhirnya tidak berhasil. Dengan demikian ya sebetulnya manusia yang fana ini sangat terbatas. Baik kemampuan, pengetahuan maupun umurnya itu sangat terbatas. Cuman kita itu diberi hikmat bijaksana, pengetahuan, kepandaian dari Tuhan untuk belajar dengan baik. Supaya agar kita bisa mencapai usia yang maksimal ya dalam pribadi kita masing-masing. Dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Jangan usianya tua, misalnya 90 atau 100 ya. Tetapi penyakitnya banyak sekali dan menyusahkan keluarga yang merawatnya. Apakah Anda mau seperti itu? Saya kira tidak akan ada yang mau. Tidak akan ada yang mau. Jadi oleh sebab itu sebetulnya kesempatan yang sangat baik ini ya. Terutama saya mengingatkan bahwa ini di tahun 2022, tahun yang masih ada kesempatan yang baik kita ketemu, ngobrol, belajar bareng soal kesehatan. Dipakai dengan maksimal. Jangan punya jiwa yang ogah-ogahan. Kalau ada waktu belajar kesehatan, kalau tidak ada. Anda perlu tahu ya satu hal bahwa apapun yang Anda miliki, punyai, ya harta ataupun apapun itu tanpa kesehatannya, tidak ada gunanya sama sekali. Semuanya itu tidak ada gunanya. Rumah, mobil, apapun, bahkan keluarga. Sebenarnya kan keluarga itu hebat ya, pendukung kita yang luar biasa. Tapi tanpa kesehatan itu semua akan sia-sia. Jadi kan percuma. Anda yang Anda kejar, yang Anda cari itu apa sebetulnya? Itu Anda pada waktunya nanti akan kecewa sendiri. Karena itu kesia-siaan, ya, kesia-siaan. Dan itu sudah nyata di dalam kebenaran dari cahaya penerangan dari Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian kita sekarang meneruskan lagi. Manusia hidup, dulu pernah saya terangkan, dengan restorasi fisik dalam seharinya itu bisa 1 triliun sel. Berapa banyak 1 triliun sel itu? Kan manusia itu
itu kira-kira 60 triliun. 1 triliun itu berapa banyak? Kira-kira 1 kilo. Jadi kalau orang beli 1 kilo daging, ya itu 1 kilo daging itu dibetulkan dalam sehari. Diperbaiki. Nah, kalau 60 triliun berarti 60 hari kan? Berarti 2 bulan. Jadi sebetulnya semua manusia dikasih kesempatan yang sama oleh Tuhan. Kalau mau membetulkan dirimu, kamu membutuhkan waktu berapa? 2 bulan. Tetapi ada persyaratan yang ditambahkan. Kalau itu bisa Anda ulangi 3 kali dengan tidak bersela, dengan baik, tepat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka semua penyakit yang Anda derita itu bisa disembuhkan. Nah, itu kan luar biasa. Tapi saya tanya sekarang, apakah kita menjalankan itu? Ya kan? Apakah kita itu serius menjalankan itu? Sedangkan kita masih hobinya itu begadang. Tidurnya kurang, manajemen kacau, cara hidupnya tidak karu-karuan. Jadi sebetulnya kalau ditanyakan itu yang kamu kejar itu apa sih? Apa sebetulnya yang dikejar? Ya, pada akhirnya kalau kesehatan tidak dapat, segalanya itu akan sia-sia. Dan kesehatan itu dimulai dari pemahaman-pemahaman dasar. Seperti kita belajar nutrisi, air, keajaiban suhu tubuh. Tetapi apakah itu sungguh-sungguh dimengerti, dihayati, dilaksanakan, atau dianggap angin lalu? Bisa saja itu tidak serius ditanggapi dengan baik, sehingga pada akhirnya tidak akan bermakna apa-apa. Saya sudah melihat begitu banyak orang yang mendengar, ya, apalagi yang zaman sekarang bosan sekali, apalagi mau menerapkan, ya. Terus akhirnya dia terkena penyakit-penyakit yang tidak terkira, tidak tersembuhkan, dan akhirnya mencari dokter-dokter terpandai yang mereka pun tidak bisa menyelesaikannya. Kan percuma. Karena filosofi yang tertinggi itu mengatakan di dalam tubuh kita itu sebetulnya lebih dari 100 dokter yang paling pandai itu ada di dalam tubuh kita sendiri. Oh, gimana? Jadi sakit apapun kita, membutuhkan obat apapun kita, di dalam tubuh kita itu sudah ada penawarnya. Itu begitu sebetulnya. Tetapi kalau orang sakit sedikit, minta obat ini, panggil sedikit ke dokter, dan akhirnya ya saya tidak melarang ya cara berpikir dan hidup seperti itu. Tapi ada begitu tergantung pada pihak luar dengan tubuh Anda itu, tubuh yang sangat ajaib, sangat berkuasa, sangat powerful, tidak pernah Anda aktifkan. Nah, ini yang sia-sia banget. Sayang sekali. Dan akhirnya Anda terkena berbagai penyakit, terutama yang paling berat itu sampai cancer itu tadi. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada keajaiban suhu tubuh yang ketiga. Jadi kalau kita sudah diajarkan kalau suhu tubuh turun 1 derajat, itu kita itu mengalami bahaya yang besar. Itu sebetulnya kan tinggal bagaimana kita memperbaiki, mengadjust tubuh kita itu supaya kita itu jangan pada kondisi yang dingin. Seperti seorang tua itu kan senang kalau bisa membelikan anaknya es krim, minuman yang dingin, sesuatu yang pakai es itu bangga, bukan main, dia senang. Tapi apakah itu benar? Saya tanya. Maka kan tidak heran banyak sekali alergi kejadiannya, gatal-gatal di kulit, mulai bayi, gangguan diare yang tidak berkesudahan, asma,
Padahal itu semua penyakit yang sederhana sekali bisa disembuhkan. Tetapi sepertinya itu jadi penyakit yang tidak tersembuhkan, termasuk ya ada hipertensi, kencing manis dan lain sebagainya. Nah itu sedemikian menyedihkannya sampai saya sendiri ya bingung, sehingga saya memutuskan, saya itu sebetulnya ingin membagikan pengetahuan sedikit dengan beberapa orang yang mungkin sefaham, sejalan pemikirannya. Sehingga dia bisa namanya mendiseminasikan informasi, meneruskan, menyebarkan, dan menolong banyak orang yang perlu itu. Tapi yang saya dapati ya ternyata keinginan, kemauan, dan hasratnya untuk belajar itu masih tidak cukup. Kekuatannya untuk belajar juga tidak cukup. Kemudian ya selain gampang bosen, tidak disiplin, dan saya melihat akhirnya ya waduh, ini kelihatannya tidak menjanjikan satu prospek yang baik, karena yang saya harapkan agak terlalu tinggi, tapi yang didapati ya seperti itu. Jadi ya gimana lagi. Nah sekarang kalau suhunya kita naikkan di atas 37 misalnya 38 atau lebih sedikit, atau orang mengalami demam ringan, sebetulnya orang tua kan tidak usah panik. Demam ringan adalah tubuh sedang bereaksi menyiapkan tentaranya melawan penyakit. Nah, konsepsi itu harusnya sudah ada cetak birunya di dalam otak kita. Kalau kita tidak begitu, ya, maka begitu kita, ini agak demam sedikit, kasih obat begini, kasih obat turun panas, dan lain sebagainya. Jadi tubuh Anda yang harusnya nanti bisa digembleng kuat dan dilatih dengan dikenalkan infeksi virus-virus, bakteri, itu ya tidak pernah terlatih, tidak pernah disiapkan untuk menghadapi pertempuran yang sebenarnya. Apakah kita sudah ketemu dengan musuh yang sebenarnya, yang mengajak kita bertempur melawan kita itu? Kita sebetulnya belum. Kita itu baru kena yang ringan-ringan saja seperti tipes, demam berdarah, apa itu sudah bingung sekali. Masuk angin saja geger, pusing sedikit geger. Gimana? Ngobatin begitu terus gimana? Aduh. Jadi akhirnya kita itu ya repot ya. Sebentar orang ini sakit ini, sebentar sakit itu. Seminggu 2 kali harus kerokan. Terus harus pijet seminggu juga 2 kali. Multivitamin, vitamin, mineral itu udah tidak terhitung banyaknya, apapun orang tawarkan dia mau. Jadi Anda itu ingin dibantu dari luar terus, atau Anda ingin memberdayakan tubuh Anda menjadi powerful, Superman, Superwoman, harusnya kan begitu. Jadi kalau terus tubuh kita dimanjakan seperti itu, selamanya tidak akan bisa baik. Dan pada waktunya, kalau kita sudah ketemu dengan musuh sejati, ya, saya ngomong itu tidak nakut-nakutin, ini ketemu jenis cancer, jenis apa. Tubuh Anda sudah tidak siap lagi untuk menghadapi itu. Kalau Anda kena, ya sudah, terima, tidak bisa apa-apa. Karena apa? Sudah begitu lama tidak pernah Anda persiapkan. Dan Anda cuek menghadapi itu. Tidak peduli. Karena percaya dengan cara berpikir umum masyarakat. Ya, apalagi sekarang kan banyak informasi lewat YouTube. Orang menganggap, oh kalau dikasih minum seperti katakanlah
Ya ini saya tidak ngomong sesuatu kepada siapa ya, tapi misalnya gini, ada orang kan beranggapan, oh ini ada serbuk namanya soda W, gitu. Terus ternyata ini sifatnya agak basah, ini bisa memperbaiki keseimbangan pH di dalam lambung dan usus. Kan pengetahuan dia hanya sepenggal itu saja. Terus secara rutin dia mengkonsumsi itu. Apakah yang akan terjadi pada ginjalnya misalnya, levernya misalnya? Siapa yang tahu? Sedangkan dia menerima informasi dari berbagai sumber yang dibuktikan kok terbukti ya. Saya turun 8 kilo, 6 kilo, dan saya sehat. Waduh, ini saya pusing sekali menghadapi. Dan itu terjadi benar-benar karena comot sana, comot sini, ya meyakini bahwa dia mendapatkan satu pengetahuan resep yang tepat. Wah, akhirnya rusak semua. Jadi kalau kita mau jujur sebetulnya, di dalam dunia ini kan tidak ada yang instan. Kita berbuat A, langsung hasilnya bisa baik jadi A. B, terus bisa baik jadi B. Barangkali kita harus sampai A, B, C, D, sampai Z. Itu kita baru ada hasilnya. Kalau orang turun cuma dalam 3 bulan 1 kilo, ya sudah 1 kilo, tidak apa-apa. Tidak harus 1 bulan 2 kilo misalnya. Tidak perlu begitu. Kenapa? Harus dipercepat segala sesuatu. Sedangkan kamu dapatnya saja juga bertahap. Jadi sebetulnya orang sampai terkena penyakit berat ya, maaf, sampai jenis cancer. Itu sebetulnya apa? Kesalahan yang dilakukan pada tubuhnya sendiri. Itu luar biasa besarnya. Dan itu memang tidak disadari. Numpuk setahap demi setahap. Pada waktunya terjadi. Seperti halnya filsafat unta itu ya. Sebenarnya bukan filsafat, ini kenyataan. Unta itu dikasih muatan barang. Dia muatannya kekuatannya 220 kilo. Pada waktunya orang menambahkan lagi 2 on. Nah, wah ini 2 on. Nggak apa-apalah, dia sudah kuat 202 kilo. Apa yang terjadi? Punggungnya patah. Jadi ada batasan. Daya endurance-nya itu ada. Dan setiap orang itu tidak sama. Kalau kita nanti pada suatu topik, tidak tahu kapan, kita sudah know yourself, know your body. Kita akan tahu bahwa, oh ini saya tidak cocok pakai ini. Tubuh saya bereaksi negatif terhadap ini. Tubuh saya dalam keadaan not fit dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa tahu dengan cara apa lah, ada parameter memeriksanya. Dan akhirnya Anda seperti seorang dokter memang ya luar biasa pengetahuan dan tindakannya. Tetapi Anda bukan dokter. Tapi mungkin bisa lebih dari dokter. Nah, karena pengetahuan Anda itu basic dan Anda akan bisa membangun di atasnya itu. Sekarang mengenai syaraf ya. Jadi keajaiban suhu tubuh itu mengikuti sistem juga yang dikaitkan dengannya itu adalah syaraf. Jadi pada waktu kita mencernakkan makanan kita, misalnya setelah sarapan dan lain sebagainya, sebetulnya syaraf apa yang bekerja itu? Pada waktu kita makan, minum, kan makan minum itu sehari-hari. Syaraf apa yang bekerja? Nah, itu ternyata dikendalikan utamanya selain otak, ya otak.
itu juga ada yang disebut sistem syaraf otonom namanya. Sistem syaraf otonom. Otonom itu artinya begini. Saya tidak, walaupun otak saya sadar, ya, dalam keadaan kemauan yang kuat dan baik, saya menyatakan gini, jantung, kamu berhenti 5 menit. Otak kita memerintahkan begitu. Pertanyaannya, perintah kita dilaksanakan enggak itu oleh jantung? Mau enggak jantungnya berhenti 5 menit? Atau paru-paru yang harus bernafas menghirup oksigen? Diperintahkan kamu jangan bernafas 5 menit. Ya. Jadi dia jalan terus. Usus pun demikian, dia akan menggiling, mencerna, menyerap, ya, membuang sampah. Nah, maka kan kita kalau sudah tahu bahwa manusia tubuhnya itu begitu ragam, begitu indah, begitu ajaib, sekaligus dia itu punya daya, kemampuan, power untuk apa? Menyembuhkan diri sendiri. Karena manusia itu sebetulnya mesin yang sempurna. Tidak ada yang lebih hebat dari tubuh manusia. Tidak ada. Jadi kita ciptaan yang betul-betul tertinggi. Gitu. Luar biasa. Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, sekarang Anda bayangkan ya, saya ajak Anda berpikir pelan-pelan supaya Anda nyampe nanti. Kalau kita sore hari, apalagi sampai malam, jam 9, 10, 11, 12 malam. Aduh, lapar, pengen makan. Jam 11 malam makan bakmi TikTok. Kalau di sini namanya bakmi tek-tek. Makan sate, makan bakso. Setelah itu, wah enak ini. Anda tidur, ngorok. Tapi apa yang terjadi? Ya, semua organ tubuh Anda masih bekerja. Usus Anda, lambung Anda, terus nanti tetap dia mengikuti prosedur ya, seperti pabrik itu. Ada penghancuran makanan, penyerapan makanan, ya. Terus diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau ada racunnya didetoksikasi oleh liver, racunnya yang bentuk cair dibuang lewat ginjal, racunnya yang padat dibuang lewat feses, oksigen yang kotor dibuang lewat paru-paru. Tapi pada saat sekalian itu jalan, apakah jantung Anda tidak kena beban? Oh ya kena. Berapa? Ya kira-kira 10%, 15%. Jantungnya berarti dibebani. Nah kalau jantung juga dibebani, otak gimana? Apakah dibebani apa enggak? Wah, otak akan mendapat nutrisi dari jantung, dari peredaran darah. Ya, berarti juga ada hubungannya. Sampah-sampahnya juga sampai kepada otak. Begitu. Jadi dengan begitu, dengan Anda sudah tidak setia memelihara kesehatan tubuh Anda, menjaganya dengan tertib. Itu sebetulnya kan Anda sudah menyiapkan atau mengundang sakit penyakit yang bakal datang ke diri Anda cepat atau lambat. Pasti datang. Karena apa? Organ-organ tubuh Anda tidak pernah Anda kasih libur. Disuruh lembur terus, kerja terus. Sedangkan Anda tadi itu sudah ngorok. Sudah tidur, senyak, pules, enak. Karena makan malam. Terus. Nah, itu saya dulu gitu. Jam 11 itu masih makan gudeg komplit. Wah, komplit itu ada ayamnya, telurnya. Hebat ya. Di Solo soalnya. Waduh, jadi
kelakuan jelek ini ya saya bagikan bukan untuk ditiru, tapi untuk menjadi bahan pelajaran bahwa saya sudah mengalami semua yang tidak baik itu. Dan akhirnya untuk mengembalikan itu sulitnya bukan main. Sampai akhirnya berat badan saya jadi 93, terus nafasnya terengah-engah. Jadi segala sesuatu jadi repot saya. Oleh sebab itu sebelum hal-hal negatif itu terjadi, apalagi Anda itu yang punya anak ya, apalagi yang punya cucu. Aduh, sayang banget kalau Anda bisa menjaga generasi berikutnya itu. Generasi Anda harus Anda akui jelek, kan harus kita akui. Ya, tapi masa kita ingin generasi bawah kita jelek? Harusnya kan lebih baik dong. Generasi lebih bawah lagi cucu, wah harus lebih baik lagi itu generasi milenial itu. Tapi sesungguhnya kita tidak konsisten dan konsekuen seperti itu. Apalagi kalau kita selalu ya menggantungkan hidup kita mutlak pada vitamin-vitamin, mineral, obat-obatan, ramuan. Saya harus menyatakan bahwa saya itu ahli membuat ramuan. Dan ramuannya luar biasa. Termasuk tergolong ya standarnya tinggi. Tapi saya jarang sekali menggunakannya. Hanya kalau dipandang perlu, saya pakai. Dan itu pun dalam waktu yang sangat pendek, terukur, dan terbatas. Setelah itu sudah selesai, nggak ada lagi. Lanjutannya sudah nggak ada lagi. Karena apa? Ya sudah, saya anggap sudah sembuh. Misalnya orang yang sakit lambung, yang selalu harus ke profesornya, setiap 3 bulan dikasih obat, kasihan sekali. Setelah saya betulkan, pola hidup saya rubah, dia bisa baik. Jadi merubahnya itu sekaligus pada pola berpikir, perilaku, dan keseharian kehidupannya. Tidak semata-mata menggantungkan kedahsyatan ramuan obat. Nah, itu ya. Saya cuma sedikit membuat ramuan obat yang betul-betul sakti itu mungkin cuma 3. Tapi benar-benar dahsyat sekali itu. Ya. Sampai hari ini itu masih ada dan banyak yang pesen. Dan kalau saya menganggap orang ini memang layak saya buatkan. Tapi saya tidak akan memenuhi kalau dia hanya untuk suatu katakanlah kebiasaan. Jadi kalau dia ada ramuan ini, dia hatinya tenang terus sembarangan saja hidupnya, itu saya tidak mau. Itu kan saya berarti menyiapkan cara hidup yang salah juga. Gitu ya. Nah, itu sistem simpatis dan parasimpatis. Itu bagaimana kita peliharanya sekarang. Itu kan tadi saya nerangkan bahwa pada waktu orang tidur itu ya terjadi istirahat baik jasmani maupun otaknya. Nah sekarang orang tidur itu otaknya gimana ya? Kalau dia ngimpi itu gimana? Ngimpi buruk apalagi, wah dikejar maling, mau dikeprok, mau dipukuli gitu. Kan dia teriak-teriak. Maka kadang-kadang orang yang sudah ada gangguan jantungnya karena dikejar gitu, ya keseimbangan syarafnya terganggu tadi itu, otonom tadi itu. Nah, terus timbul serangan jantung. Akhirnya waktu dibangunkan sudah tidak bangun pada pagi hari. Karena mengalami itu. Jadi otak itu juga bisa beristirahat. Nah, maka pada waktu besok topik tidur, tidak tahu kapan, tidur itu nanti dibagi fasenya
ada fase REM dan non-REM. REM itu kalau orang lihat ya, walaupun tidur itu tapi matanya itu seperti gerak-gerak itu. Kiri kanan kiri kanan. Walaupun dia merem, memejamkan mata maksudnya. Itu fase REM. Itu orang sedang mimpi, sedang apa, itu di situ. Ya. Nah, berarti kalau ditanya sekarang, otak istirahat enggak? Oh, itu enggak istirahat itu. Tapi nanti ada fase non-REM. Jadi mata itu sudah enggak gerak. Wah, itu dia seperti orang di obat bius. Ya, itu apapun, suara apapun, Anda enggak dengar lagi. Dan tahu-tahu sudah pagi gitu ya. Jadi tidak terganggu sama sekali. Itu adalah saat otak beristirahat. Jadi otak beristirahatnya itu dibagi dengan otak yang walaupun tidur tadi tidak istirahat. Jadi otak itu istirahatnya nanti kalau dicek ya. Kalau nanti sudah sampai topik tidur. Itu cuma sebentar juga. Oleh sebab itu apa? Ya benar-benar harus dirawat otak Anda itu. Ya, harus dijaga kebersihannya, sampahnya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sekarang apakah yang mempengaruhi manusia tadi itu? Selain syaraf otonom, otak, sebetulnya di dalam sel tubuh manusia itu ada yang disebut apa? Mitokondria. Nah, itu mitokondria ini juga saya tidak tahu kapan bisa kita terangkan. Karena tanpa kesehatan mitokondria, manusia juga tidak bisa sehat. Sesungguhnya itu. Mitokondria itu terdapat di dalam sel kita. Dan fungsinya itu seperti dapur. Kalau di dalam rumah kita itu seperti dapur. Jadi itu yang memasak makanan, memberikan makanan, dan kemudian menghasilkan energi. Tetapi mitokondria ini juga sering bisa sakit. Dan kalau mitokondria ini sakit, ya, maka dia tidak bisa mendetoksikasi racun, dia tidak bisa memproduksi protein maupun hormon yang sesuai yang harus dia ganti, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Tidak terjadi proses restorasi memperbaiki tubuh kita seperti yang tadi diterangkan, bahwa kalau kita bisa istirahat dengan baik, sehari-harinya kita merestorasi 1 triliun sel. Itu tidak terjadi. Jadi yang terjadi apa? Ya paling bisa diperbaiki sepertiganya, seperempatnya. Nah, kalau gitu sisanya apa yang terjadi? Sisanya yang nggak bisa diperbaiki. Yang nggak bisa diperbaiki itu akhirnya jadi racun. Karena apa? Misalnya timbul protein cacat yang disebut apa? Paraprotein. Jadi seperti protein tapi bukan. Dan akhirnya ini apa? Mengundang, karena bisa menjadi racun kan, paraprotein bukan protein yang sejati. Maka bisa menimbulkan kanker dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah mulai belajar mitokondria, nanti akan tahu bahwa manusia kalau tidak menjaga mitokondrianya baik, maka dia bisa terkena penyakit-penyakit berat yang berbahaya. Nah, maka nanti akan ada ilmu bagaimana kita menjaga, memelihara, mengaktifkan mitokondria kita. Nah, seperti kita ketahui, mitokondria juga tidak akan bekerja dengan baik pada suhu di bawah 37. Misalnya 36 gitu itu. Dapurnya melempem, apinya tidak bisa dinyalain. Jadi dengan begitu itu akhirnya kita itu, waduh ya, kelihatannya tidur tapi Anda itu mimpi buruk. Istirahatnya tidak nyenyak, tidak. Sehingga waktu bangun Anda tidak sehat. Tidak seger,
kuat dan prima. Oh, ya harusnya kan gitu. Seger, kuat dan prima. Nah, sehingga pada keseimbangan suhu tubuh yang tertentu, maka tadi saya terangkan ya, ada dua hal. Satu, sistem syaraf otonomnya bekerja. Kedua, mitokondrianya menjadi aktif. Kemudian ketiga, metabolisme tubuh Anda berjalan dengan optimal. Jadi kalau mitokondria itu kan dapur tadi, dapurnya kan bagus, maka dia bisa masak. Kalau tidak ada dapur yang bagus, kita nggak akan bisa masak. Dan kalau tidak bisa masak, seluruh keluarga bisa kelaparan di rumah. Ya toh, di dalam tubuh kita kan tidak ada Gojek, tidak ada GoFood. Nah itu jadi tidak bisa pesan kita. Nah, akhirnya kita bisa kelaparan. Nah, kalau sudah kelaparan, terus timbul penyakit karena badannya semakin dingin. Karena mitokondria akan melakukan pembakaran untuk sebagai dapurnya itu. Nah, jadi sebetulnya dengan mengetahui prinsip-prinsip dasar ini, ya, dari keajaiban suhu tubuh 1, 2, 3 itu, kita sebetulnya sudah bisa mulai menjaga kesehatan tubuh lewat suhu tubuh. Ya, jadi pentingnya suhu tubuh yang kadang-kadang saya bilang kamu harus minum ukuran suhunya sekian. Itu kelihatannya sepele, tapi wah di balik itu ada behind the story. Nah, kadang-kadang orang kan tidak nyampe, jadi tidak bisa untuk tahu itu. Nah, sedangkan kalau itu dipenuhi, karena sistem syaraf otonomnya juga jalan, mitokondria jalan, metabolisme baik, sehingga sampah beracun yang bisa menimbulkan kanker itu akan bisa dieliminir dengan rapi, dengan akhirnya kita semua bisa mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Jadi, apakah mungkin orang itu tetap sehat? Hampir tidak pernah sakit? Ya, mungkin. Karena memang manusia tidak pernah sakit itu bisa. Asal kita preventifnya itu sangat baik. Ya. Tapi ini ternyata kan enggak. Jadi ada misalnya perempuan yang masih remaja ini. Oh, kalau bulanan tiap bulan sakit. Nah, ini kan berarti ada something wrong, ya gitu. Ya. Nah, orang tuanya kan harus mampu untuk mendeskripsikan, oh ini sebabnya ini. Maka itu diatasi. Jangan terus, oh sakit kasih obat. Gimana sih? Nanti saya ketemu dengan saya zaman itu ya, yang sampai 3 hari tidak masuk kerja ini guru kepala sekolah ini perempuan. Waduh, bisa terkapar 3 hari dia. Hari keempat baru bisa pelan-pelan bangun kerja lagi. Aduh, kasihan sekali. Nah, masa itu mau dipelihara bertahun-tahun sampai dia itu anaknya tidak tahu berapa itu. Nah, seperti hal itu semoga tidak terjadi. Saya kira rangkuman dari yang ketiga ini kita akhiri saja sampai di situ. Soalnya sangat banyak yang lain yang sempat saya uraikan, tapi seperti kita tahu ya, keajaiban suhu tubuh itu sudah jilid 1, 2, 3. Jadi kalau terlalu panjang ya, wah, nanti kelarnya kapan pelajaran kita itu? Gitu. Sedangkan kita dibatasi tahun 2022, kalau bisa diselesaikan ya sedapatnya dan seadanya, sebisanya. Tapi konsep berpikir ya saya harapkan sudah mulai ada. Dan Anda juga sudah sekaligus tahu bahwa dokter, obat itu bukan segala-galanya. Ya. Apa sebetulnya yang segala-galanya? Tubuh Anda dengan Tuhan yang menciptakan kita. Itu segala-galanya. Nah, jadi ya, kalau kita bisa memelihara itu dengan baik, saya kira sampai usia lanjut, sehat, berbahagia, ya bisa senang-senang lah di dalam hidup yang pendek ini. Ya, oke, sampai di sini. Jadi kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kita kasih waktu. Ini 11.45 posisi jamnya di saya. Nanti sampai tepat 12 kita akhiri.
Semoga Anda yang mendengarkan langsung ini bisa menyerap pengetahuannya dengan baik. Saya mempunyai niat Anda semua menjadi paham mengenai kesehatan dan tidak ada suatu kejadian yang kebetulan sebetulnya. Jadi kalau Anda mendapati anaknya itu kurang sehat, mengalami begini, mengalami begitu, pasti ada sesuatu. Ya, saya mendapati anak seorang teman sejawat dokter yang selalu migrain misalnya. Migrain itu sudah 12 tahun. Aneh kan? Nah, harusnya kan dicarikan solusinya. Tidak ada tumor otaknya, tidak ada ini, tidak ada itu. Jadi jangan itu diterima sebagai seperti kodrat gitu loh. Wah, ini sebetulnya konyol loh. Ya, diterima sebagai sesuatu yang harus diterima. Aneh. Ya, begitu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya mau nanya dulu yang tadi tertinggal, Dok. Tapi ini memang hubungannya sama suhu tubuh ya, Dok. Jadi kalau sebenarnya tadi saya mencermati dokter cerita gitu ya soal suhu tubuh bagian 3 ini, ya sebenarnya yang dokter ngomong sama kerumitannya itu sama dengan kerumitan benang kusut, Dok. Cuman kan diomonginnya jadi kayak gampang gitu ya, Dok. Sebenarnya ya saya pribadi juga jadi mikir terus gitu kan. Pertanyaan awal tadi dokter itu, ya itu kan memicu juga ya, Dok. Cuman sekarang mungkin dari pertanyaan saya yang banyak, mau nanya satu hal aja, Dok. Kalau misalnya ya, Dok, ada ranjang yang bisa menghasilkan far infrared ya. Apakah itu menaikkan tubuh kita? Karena kan tadi saya mencermati mitokondria itu bekerja di atas 37 derajat gitu ya. Nah, kalau orang yang misalnya badannya dingin terus gitu kan, ujung-ujung kaki sering dingin, sering dingin. Nah, terus beli ranjang yang itu bisa menghasilkan infrared dari batu-batuan, pakai listrik tetapi ada teknologi canggihnya itu tidak ada gelombang elektromagnetiknya, Dok. Jadi tidak ada gelombang elektromagnetiknya, mereka canggih banget, tetapi ada batu-batuan yang menghasilkan far infrared jauh. Terus apakah itu membantu untuk, karena ini kan adanya di luar negeri ya, Dok. Kalau beli juga nggak tahu nih, listriknya tuh sama nggak sama kita frekuensinya gitu. Cuman karena termasuk murah dan ini canggih sekali, jadi rada mikir gitu, Dok. Ya, udah itu. Ya, banyak, Dok, pertanyaannya, cuma sementara itu dulu. Nanya olahraga, nanya segala aja banyak banget ini pertanyaannya. Ya. Jadi saya jawab dulu yang itu ya. Jadi seperti itu memang banyak di pasaran, diperjualbelikan. Bahkan saya dulu juga pernah mendatangkan kira-kira sudah. Soalnya banyak yang titip ya teman-teman itu, banyak yang titip sampai mungkin 20-an lebih ya. Padahal itu mahal yang saya bilang. Yang itu soalnya gini, pada waktu itu ada test proof-nya waktu itu. Waktu itu saya kan tidak gampang percaya mengenai hal-hal seperti itu. Jadi oleh sebab itu mereka mendatangkan alatnya, perlengkapannya, mikroskop, dan kemudian dokter juga. Dokter untuk meriksa. Nah, pada waktu itu saya diperiksa keadaannya, darahnya diambil, kemudian dilihat di bawah mikroskop, kemudian difoto. Ya, difoto, jadi sel-sel darah merah saya seperti apa. Jadi berarti kan saya memegang foto yang pertama sebelum perlakuan. Ya, kemudian dilakukan perlakuan dengan peralatan itu. Kira-kira waktu itu 20 menit atau berapa, saya lupa. Kemudian diambil lagi darahnya, dicek langsung, difoto lagi. Nah, jadi saya bisa bandingkan. Kemudian saya memang melihat ada perubahan, perbedaan, dan lain-lain secara signifikan.
Kemudian kan saya juga tidak serta-merta terus menganggap itu suatu hal yang luar biasa alatnya. Saya minta istri saya dicek. Jadi tidak cuma saya, istri dicek, diambil, terus difoto juga, ya, dilihat, terus diberikan perlakuan. Wah, ternyata memang ada buktinya, ya. Nah, karena ada buktinya itu dan saya juga memegang buktinya itu sampai sekarang, maka saya pada akhirnya sampai mendatangkan itu 20 atau 25 unit, saya lupa. Karena memang pokoknya teman-teman yang mau pakai, yang saya kasih rekomendasi seperti saya, kamu tidak usah ikut-ikutan. Saya seperti ini, kalau kamu merasa oke, ya silahkan. Nah, peralatan yang saya ceritakan itu agak berbeda dengan yang Anda ceritakan tadi. Kalau yang Anda ceritakan tadi kan pakai batu-batu dan lain sebagainya itu. Kadang-kadang ada yang jenis batu formalin, batu apa gitu ada. Tetapi semua itu ada keterbatasan dan fungsi masing-masing. Jadi begini ya, yang jenis Anda cerita itu ibu mertua saya itu juga punya. Tapi pada kenyataannya setelah dipakai, ya, ini dia juga mengidap gangguan, agak ada paru-parunya, terus ada seseknya gitu ya. Itu ternyata terus gatel-gatel, baik di punggungnya maupun di pinggangnya, terus di pahanya. Jadi akhirnya, aduh, nggak bisa dipakai. Baru dipakai berapa kali, belum ada 10 kali. Nah, ini hanya saya mengingatkan bahwa segala sesuatu yang promonya dahsyat, luar biasa, itu belum tentu dalam fakta kejadiannya seperti itu. Ini saya ceritakan yang berbeda dulu. Tapi yang ibu mertua itu adalah yang seperti yang mau cari itu. Nah, kemudian saya cerita punya saya sendiri. Saya sendiri ini, saya jadi ada beberapa masukan yang jadi ikut pesen dulu. Jadi tidak main-main itu, kalau gila-gilaan saja nggak benar ya saya malu dong. Nah itu mereka yang mempunyai gangguan-gangguan yang penyakit kronis yang degeneratif, ya, yang terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan, karenanya itu ternyata memang membaik, termasuk pola tidurnya, termasuk kesehatan jantung parunya, pembuluh darahnya, tensinya, dan lain-lain jadi baik. Nah itu ya, saya sudah membuktikan juga, bahkan saya pakai juga, ya kan. Sehingga saya sendiri akhirnya pada waktu tertentu, ceritanya itu saya, wah ini saya kalau itu sampai rusak gimana ya. Ini sudah tidak keluar lagi produknya. Saya beli lagi untuk saya, nggak tahu 1 atau 2 saya lupa. Sehingga apa? Istilahnya yaitu untuk persediaan, karena kalau sudah nggak ada agennya, nggak ada yang jual, bosan juga. Nah gitu. Jadi menyehatkan tubuh seseorang itu sebetulnya ya tidak hanya lewat seperti itu tadi, lewat suhu tubuh tadi. Kan kita sudah mulai pelajarannya lewat berbagai hal ya, termasuk nutrisi, air, terus keseimbangan suhu tubuh. Jadi memang enggak cuma itu, nanti ada pelajaran soal tidur, ada olahraga, ada nafas, terus ada makanan yang sifatnya yin dan yang, dan lain sebagainya. Jadi oleh sebab itu membetulkan sosok orang yang sakit itu benar-benar, istilahnya kalau penjahit itu tailor made. Jadi benar-benar harus diukur dia
ukurannya baju sekian, saya buat potongannya sekian, terus saya jahit sesuai. Harus begitu. Jadi seperti halnya juga tadi itu diceritain. Nah, kalau ada orang sudah baju terlanjur beli terus ada reaksi seperti itu, ternyata setelah saya teliti, oh yang punya gatal-gatal gangguannya itu ternyata banyak. Ternyata ada reaksi-reaksi yang kurang pas yang terjadi akibat intervensi dari peralatan itu pada tubuh kita, karena tubuh kita kan tadi sudah disebut ajaib. Tubuh kita itu sudah bisa membetulkan diri sendiri, tapi karena diintervensi itu terus timbul hal-hal yang malah aneh gitu loh. Jadi akhirnya dia malah menderita itu gangguan lainnya. Kalau maaf, Ya akhirnya tidak dipakai itu, tidak dipakai alatnya. Sampai sekarang masih ada. Wah, repot. kalau ini yang tadi saya bilang tuh alatnya baru keluar, Dok. Jadi kayaknya pasti bukan, nggak sama karena alatnya baru diciptakan, dipaten. Nanti kalau perlu saya beli aja deh, Dok. Dokter coba ya. Dokter coba. Jadi saya sendiri nggak akan menyarankan ke orang-orang, dokter coba, saya coba juga. Kalau saya merasa manfaatnya bagus, ya saya apa adanya. Kalau sayanya ada apa-apa, karena bukan batu aja sih, Dok. Itu kayaknya ada teknologi, tapi nomor satunya far infrared jauhnya dan ada frekuensi-frekuensinya, Dok. Kayaknya ada perhitungannya, nanti saya kirimin deh. Karena ini paten, jadi pasti bukan karena Koko juga rasanya punya ya yang 4 juta, kayaknya ini bukan. Dan dia tuh kecanggihannya itu karena memang ini ahli nuklir yang bikin, jadi memang mereka bisa sampai tidak ada gelombang elektromagnetiknya. Biasanya begitu ya, promonya itu begitu. Jadi oleh sebab itu saya dulu pun tidak bergeming itu. Nah, setelah memang saya buktikan sendiri Ya perlu dan bukti itu ya, Dok. dilihat secara fakta, itu kan dilihat fakta, saya darahnya itu diambil gitu. Sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Nah, itu tidak cuma pada saya ya, pada suatu hari saya itu mengobati seorang hamba Tuhan juga yang menderita gulanya itu tinggi di atas 300. Nah, waktu itu ya saya melakukan satu akupunktur, kedua saya tidurkan di itu ranjang itu yang khusus itu. Kemudian saya ajarin caranya mengatur nafas meditasinya. Maka dalam periode setelah selesai perlakuan, saya periksa lagi gula darahnya. Itu bisa turun 80. Nah, ini juga membuktikan bahwa saya bilang bahwa sebetulnya saya kalau disuruh ngobatin diabetes, itu bisa. Tapi saya kan tidak mau, karena apa? Diabetes itu sudah dinyatakan tidak bisa disembuhkan. Dan semua orang istilahnya menjadikan ini jadi lahan bisnis, tidak tahu itu siapapun, entah industri, entah apa. Jadi kalau bilang bisa itu kamu tidak tidur hanya ngurusi ngobati orang diabetes tiap hari. Saya tidak mau itu. Jadi saya hanya membuktikan dia. Dan saya satu lagi membuktikan itu pada seorang majelis yang perempuan. Waktu itu umurnya kira-kira ya 63 Bapak. Itu juga sama, kadar gulanya tinggi. Jadi itu secara real ya, tanpa obat. Soalnya saya bilang ini tanpa obat. Jadi saya lakukan pemeriksaan dulu, terus diberi perlakuan, periksa lagi. Jadi ini benar-benar bukti yang tidak terbantahkan istilahnya. Nah, kalau saya berhadapan dengan masalah-masalah yang demikian ini. Jadi tidak bisa bilang katanya ini dari ahli ini, tidak. Tapi buktinya, nah itu harus di depan mata ada. Itu ceritanya. Baik, Dok. Terima kasih. Dok, ini ada pertanyaan yang pertama. Persyaratan penyembuhan dari Ibu Olivia Herman ya. Persyaratan penyembuhan dalam 2 bulan untuk sel-sel kita itu apa ya, Dok? Ya itu sebetulnya kalau dia mengikuti dari topik-topik kita diruntut ya dari pertama sampai sekarang ini, sebetulnya itu semua ada korelasinya. Iya, Dok. Walaupun belum saya lengkapi sampai soal tidur, belum saya lengkapi olahraga, cara mengatur nafas, terus
mengatur keseimbangan syaraf simpatis parasimpatis dalam sistem otonom. Itu caranya harus bagaimana. Nah, itu memang belum, tapi pada waktunya kalau sudah sampai, itu semua akan menjadi satu rangkaian. Sebetulnya yang terbesarnya kira-kira 2/3 dari yang perlu Anda ketahui itu sudah saya terangkan. Jadi kita ini tinggal penutup sepertiganya itu saja. Dan varian-variannya. Jadi kalau Anda kuasai ya sudah mumpuni, sudah jago nanti. Ya. Iya, Ibu Olivia baru ikut hari ini sih, baru yang dimasukkan, Dok, baru yang dimasukkan. Jadi, tapi saya sudah kirimin semua meeting kitanya sudah ya. Jadi mungkin Ibu Olivia lebih ini lagi ya. Terus ini ada lagi pertanyaan, apakah dengan tempat tidur Ceragem baik untuk mempertahankan suhu tubuh? Nah, ini karena menyangkut merek dan publikasi yang nanti bisa menyinggung orang lain. Oh iya, ini ada, ini kita di YouTube live ya, Dok. Jadi kayaknya memang ini kan nggak etis untuk ngomongin merek ya, Dok. Ya. Ya. No comment ya. Saya tidak menyebutkan merek yang saya beli juga karena itu memang sangat pribadi sifatnya dan menurut saya sangat bagus karena bisa menghindarkan penyakit degeneratif utamanya, terus bisa mencegah jantung, stroke dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Oke. Dan itu terbukti. Iya. Jadi yang penting itu terbukti, namanya dalam bahasa Latinnya quod erat demonstrandum, artinya IED. Erat demonstrandum itu artinya terbukti secara sah dan meyakinkan, tidak ada kekecualian. Elizabeth paham quod erat demonstrandum. Iya, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Dokter, sorry, saya mau nanya lagi mengenai tangan yang keluar air tadi. Jadi tangan dan kakinya sih terasa dingin, tapi badannya kepanasan. Kenapa bisa seperti itu, ya? Ya itu memang harus dicari sebabnya. Jadi pasti ada something wrong. Jadi tidak mungkin seorang remaja ya katakanlah seorang remaja putri yang masih muda itu bisa punya sakit seperti itu. Itu kan sama saja seperti gini, kita punya mesin mobil atau mobil gitu ya. Mesin mobil itu di dalam badannya itu, di dalam mobilnya itu terasa panas ya, tapi mesin di luarnya itu dingin. Nah itu kan tidak masuk akal gitu. Ya kan? Itu kan berarti seolah-olah ya panasnya di dalam tubuh itu tidak bisa dikeluarkan kan. Jadi tidak ada exit-nya seolah-olah. Nah, exit-nya itu berarti harus diperbesar. Apa exit-nya? Dan kenapa panasnya tidak bisa keluar? Apakah ada keliru dalam nutrisi? Apakah keliru dalam konsumsi airnya? Airnya terlalu sedikit. Misalnya gitu. Seperti mobil yang kurang air kan, mobilnya kan kepanasan. Ya karena dia hanya dikasih air saja dia jadi normal. Misalnya kan gitu. Ini kan ilustrasi yang sederhana bahwa apapun yang kelihatannya sulit, kompleks ya, itu ternyata penyelesaiannya nanti mudah kalau kita bisa menemukan itu ya. Nah, untuk menemukan itu kita harus mempelajari semua basicnya itu dari dasarnya. Jangan ada yang dilupakan gitu. Jadi semua itu ada semacam syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi ada nutrisi, ada air, ada keajaiban suhu tubuh, itu harus tiga itu harus menjadi satu kesatuan dulu, gitu. Diterapkan. Jadi jangan terus mencari jalan pintasnya. Ini cara ngobatinya gimana? Jalan keluarnya apa? Itu kan namanya tidak mau
mencari tahu penyebabnya, akar masalahnya di mana gitu ya. Itu ceritanya. Ya. Siap. Sepertinya adakah pertanyaan lain? Sepertinya ini saya merangkumnya cukup rumit kali ini, Dok. Ya, ini memang bagian ketiga memang agak berat karena menyangkut berbagai hal. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan lain yang silakan, Dok. Kami biar saya punya PR sekalian. Untuk Kami dicatat ketik ya. di sini. Yaitu pemahaman nomor 1. Pemahaman ilustrasi gajah. Jadi gajah ya, ini kita bicara soal gajah. Ini ada 12 orang dengan mata ditutup, disuruh megang. Ada yang megang buntutnya, ada yang memegang kakinya, ada yang memegang belalainya, ada yang memegang gadingnya, ada yang memegang perutnya. Tapi sebetulnya masing-masing 12 orang ini itu aja memegang 1/12 dari yang diperiksa dia. Sehingga dia kemudian menyimpulkan gajah itu kok seperti ular karena dia megang belalainya. Gajah itu kok seperti pohon kelapa karena dia megang kakinya. Nah, misalnya gitu. Jadi pengetahuan kita kalau tidak komprehensif, lengkap, itu bahkan kita sama-sama sebetulnya merasa megang. Tapi kita bisa kesimpulannya itu bisa salah. Nah, kesalahan ini yang disebut fenomena Gillespie atau yang menemukan Michael Allen Gillespie, seorang ahli filsafat Barat, ya, yang pada waktunya nanti Anda coba bisa cari jawabannya yang tepat. Fenomena Gillespie itu seolah pikiran kita benar bahwa ya gajah itu adalah seperti pohon kelapa karena dia megang kakinya, ya. Dan keyakinannya dia itu 100% tidak terbantahkan juga. Tapi apakah benar lah itu? Kesalahan semu itulah yang disebut fenomena Gillespie. Nah, kemudian berikutnya, ini sudah ya. Yang ketiga, ini masih ada yang fenomena Gillespie tadi gini. Ada seekor kuda yang diikat di pohon, dikasih tali 3 meter. Kuda diikat di pohon, sebatang pohon besar, dikasih tali 3 meter. Terus kudanya mengelilingi pohon. Ya, pertanyaannya sebetulnya kuda yang mengelilingi pohon atau pohon yang mengelilingi kuda. Nah, ini kalau tidak bisa jawab ya repot, ya. Itu yang ketiga. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita coba mulai setelah pelajaran ini kita men-skor standar kesehatan kita itu berapa sampai nilainya berapa. Misalnya dari angka 0 sampai 10, kita itu di angka berapa, dan apakah kita bisa menjelaskan kenapa kita di angka itu. Misalnya, ya, ada seseorang bilang saya 6 skornya. Nah, coba bilang kenapa kamu bisa dapat 6. gitu. Ya, misalnya gitu. Terus yang keempat. Yang keempat itu gini. Pemahaman kita tentang kesehatan. Itu sebetulnya sampai di mana kita itu. Apakah kita itu sungguh-sungguh mengerti tubuh kita sendiri? Itu kalau di perbankan namanya KYC, Know Your Customer. Jadi seorang yang bekerja di bank atau karyawan bank, staf perbankan yang tinggi-tinggi itu, dia harus tahu nasabahnya dengan baik. Untuk itu dia melakukan apa yang disebut KYC, Know Your Customer. Jadi benar-benar dia ngerti. Ini customer-nya baik, loyal, setia, jujur, pendapatannya berapa, dan lain sebagainya.
Nah, pertanyaannya saya serupa itu, pemahaman kita tentang kesehatan itu. Know your body itu, apakah kita sungguh-sungguh tahu sebetulnya kesehatan kita? Apakah kita mulai sadar, oh saya lemahnya di jantungnya, oh saya kok sering sesek, oh saya sering kencing-kencing. Nggak beres kalau malam saya terbangun sampai lebih dari 5 kali harus pipis. Misalnya, ini saya kasih contoh. Berarti saya kemungkinan nih skor kesehatannya tadi kurang atau pemahaman saya tentang kesehatan mengenai diri saya ada something wrong, saya tidak tahu. Misalnya gitu. Udah, itu saja. Itu tadi berapa pertanyaan. Itu melengkapi pertanyaan yang pertama. Jadi itu mudah-mudahan nanti pada waktu kita pertemuan lagi sudah ada jawabannya. Baik, Dok. Dan itu akan merangkumkan pengetahuan kita dengan lebih lanjut. Ya. Ini kali ini Anda lebih dulu dari Pekalongan. Karena Pekalongan itu ini baru permintaannya masuk, dia minta tanggal 15. 15 itu berarti Anda lebih mendahului 10 hari. Tapi nanti kita ikut lagi, Dok, yang Pekalongan. Pasti beda lagi materinya. Beda. Karena saya menyesuaikan dengan irama sana. Ya. Dan sana suka yang dijelaskan itu soal menopause laki dan bagaimana supaya laki tidak kena menopause. Gitu. Itu mereka hobinya itu. Sama ngorok, tidur ngorok itu sleep apnea, dia minta dijelaskan ya. Ya, begitulah saya kira kita akhiri sampai di sini. Semoga Cing bisa merangkum dengan baik. Berat nih, Dok. Aduh, banyak banget mitokondria aja udah berantakan. Iya, saya berusaha. Ada lagi satu yang topik yang nggak tahu nanti sempat enggak, itu yang disebut telomer. Waduh, telomer. Ini saya juga. Dalam tubuh manusia itu hebat sekali. Jadi kalau makin pendek terus akhirnya habis, orang meninggal. Nah, bagaimana telomer itu bisa agak diperlama, diperpanjang, itu ada teorinya. Iya. Ya begitu. Saya baik, Dok. Akhiri. Ya, saya berusaha, Dok, ya, nanti merangkumnya dengan baik. Dan ini kami sih kayaknya mau diteruskan dulu, mau berdiskusi sedikit tentang PR ini, Dok, supaya apa ya, ini kan kira-kira dalam waktu 1 bulan itu kita semua punya jawaban yang pas buat ya, dokter. Nanti kalau Anda mendiskusikannya dengan intens ya, nanti pikiran Anda akan menjadi makin terang dan tajam bahwa itu sebetulnya masalah-masalah yang kita hadapi dalam keseharian kita. Iya. Ya. Dok, terima kasih sekali atas nama teman-teman semua. Semoga kita semua sehat-sehat ya, terutama dokter dan Ibu Deborah, supaya bisa sedikitnya, ini kan sebetulnya ya buat saya, ilmu tentang tubuh itu mau PhD-nya gelarnya ada 100, ditambah gelar-gelar yang lain pun, misteri yang Tuhan ciptakan ini tidak cukup mudah untuk dicerna. Tetapi kalau satu dokter yang belajarnya banyak, masih baca sehari 6 jam, terus udah gitu bisa mengunyahkannya untuk kita, untuk dipraktekkan, bukan untuk dipuaskan intelektualnya, tetapi untuk mengubah kehidupan kita, bahkan habit-habit kita yang sudah unconscious ya, jadinya kan minum segala macam udah kagak mikir. Sekarang kan saya buat ngatur minum aja buat 41,7 sampai 42 aja itu nggak sanggup loh. Ya karena kan itu stres juga ya, nanti kurang, aduh udah nggak keburu ke minum, nanti turun. Nah, akhirnya saya tuh sampai ngilmu, Dok. Ngilmunya gini. Saya tuh pasang pasang pemanas air, tetapi untuk dipakai untuk cuci piring, bukan buat mandi. Dan itu ada parameternya. Suami tackle di 42.
Jadi saya tahu panas 42 kayak apa. Jadi kalau minum, ini kepanasan, ini kurang panas. Untuk menjadi ahli seperti itu butuh waktu. Buat ahli seperti itu butuh waktu. Kalau pakai termometer itu stres setengah mati. Jadi apa ya, saran yang sederhana itu aja. Makanya dokter bilang, saya kasih kamu 3 bulan. Minum 41,7 sampai 42. Itu bisa dikerjain 3 bulan lulus, tak kasih yang lain. Lah kan nggak berani minta-minta terus saya, karena kan nggak lulus-lulus. Sampai saya nawar sama dokter, dok kalau 80% saya kerjain itu lulus nggak? Karena kan kadang-kadang kita keluar ya, kita juga nggak mau aneh-aneh banget kan, jalan-jalan ya, beli apa, walaupun kita tahu boba itu gimana ya, cicip-cicip sedikit kan tahu. Kalau temennya cerita kan nggak dibilang lu norak lu boba aja kagak tahu. Nah kan kita jadi tahu. Nah makan-makan yang dingin dikit kan 80% kata dokter, oke 80% mah lulus gitu. Nah tetapi yang 80%-nya di rumah toh ya, untuk ngukur terus itu nggak mudah. Jadi seperti cara ngunyah, kayaknya kan ngomongnya gampang. Teman-teman kalau mau belajar itu, dokter yang paling hebat juga untuk ngecek 3.000 enzim yang di perut itu nggak akan sanggup, saya yakin. Ya jadi sekarang kalau kita ngomongin cara ngunyah aja, orang kan kalau dengar kita ngomong cara ngunyah kayaknya ngetawain gitu kan, karena semua orang ngunyah dan nganggapnya, alah lu ngomong aja gitu, cobain deh gitu. Ya, jadi saya bisa menemukan, oh makannya harus pakai sendok kecil. Kalau pakai sendok gede, sepak di mulut, mau ngunyah 70 kali kayak dokter Saito nggak bisa lah. Jadi kalau misalnya dokter Darmadi bilang, ya nggak perlu 70 kali, sebenarnya itu tuh proses berpikirnya kompleks sekali, sehingga bisa ngebantu kita praktekin dengan mudah. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya dokter, kan tadi kan dokternya ngomongnya kayak apa ya, kalau kata orang Sunda ngaler ngidul ya, nanti ngomong ke sana ngomong ke sini, ini suhu tubuh suhunya yang mana ya gitu kan, suhu apaan ini, ngomongnya mitokondria, ngomongnya ini. Tetapi karena saya seneng baca, wah gubrak aku ini yang ketiga nih, belajarnya mesti banyak banget baru bisa apa ya, bisa dipresentasiin lagi gitu loh teman-teman ya. Jadi maksudnya gini ya teman-teman, tadi kan dokter bilang, cuma mungkin mohon juga dokter-dokter mengerti ya, kita nih kan orang awam dok, kita tuh sudah didoktrin istilahnya ya, didoktrin. Kalau ada kata-kata yang hebat dikit aja, wah kayaknya keren gitu. Sehingga dulu saya pernah kesel banget dok. Kita lagi ngeedukasi orang dengan benar di center, tiba-tiba ada orang mau jualan, dia bilang, saya punya suplemen memperpanjang telomer. Saya bilang, Pak, jangan nipu orang. Telomer nggak bisa dipanjangin, yang bisa dilambatin untuk nggak tambah pendek, saya bilang. Kecuali mujizat dari Tuhan. Kalau obat yang diramu orang dari bahan yang udah Tuhan bikin juga nggak bisa gitu. Nah, jadi teman-teman, maksudnya apa ya namanya? Kita ini kalau dengar, wah obat memperpanjang telomer, wah kayaknya gimana? Kalau dibilang ngunyahnya harus bagus, itu kan kayaknya kayak nggak keren gitu loh, maksudnya gitu. Gimana ya, saya susah menjelaskannya karena seringkali kita seorang awam tuh kan kalau obat ya tambah penemuan baru gimana wah kayaknya kan keren gitu. Tapi kan kalau ngunyah, minum, terus bisa mengubah semuanya gitu kan, itu kan pokoknya gitulah teman-teman ya, kita tuh seringkali sudah tanda kutip ya buat saya tertipu dengan dunia ini, mana yang keren mana yang enggak kayak gitu loh. Jadi kayak teori ngunyah aja ya, buat saya itu luar biasa sih gitu. Saya tuh sampai akhirnya pakai sendok kecil supaya apa? Makannya tetap enak. Dan ternyata ya saya memahami cara ngunyah itu tubuh roh jiwa loh. Harus ngikut. Kenapa? Karena itu appetite kita juga ya, berarti keserakahan itu macam-macam ya. Ada kalau dokter bilang kan hormon grelin, hormon leptin ya, terus udah gitu di otak kita ini kan ada yang ngatur ya, ada food memory ya. Jadi kita kangennya kan pengen makan apa gitu kan. Nah, itu appetite kita segala macamnya juga setelah saya pakai sendok yang lebih kecil itu jadi lebih nggak serakah. Ngunyah kan capek. Sebenarnya kan nggak perlu seporsi gede. Sedikit aja cukup kok, udah nikmat, udah enak.
sama enaknya dengan makan banyak gitu loh. Jadi ritme ya, ritme kayak misalnya kalau teman-teman suka lihat saya tuh selalu nadanya cepat dan tinggi, itu aja membaik lah dok. Apalagi kalau saya lagi presentasi karena harus banyak ngolah ya, mikir pasti ngomongnya lebih tenang dan lebih pelan lagi. Kalau ini kan lebih bebas gitu ya dok. Nah jadi teman-teman, maksud aku yuk kita diskusi karena kali ini dokter kasih PR. Pertanyaannya banyak. Jadi yuk kita diskusi sama-sama, kita belajar. Koko mungkin ada, dokter boleh nggak? Mungkin ini Koko ada pertanyaan ya, satu ya. Ini sebetulnya udah off jam nih dok, tapi boleh nggak Koko nanya satu pertanyaan aja? Kita tutup aja. Oh tutup aja ya. Oke kalau gitu kok nanyanya ke aku aja Nanti nanti. Iya oke. nanti Siap. Nah, kita sih nanti diskusi terus ya teman-teman, kita ngobrol di sini. Cuman jadi maksud aku kita ini sudah 1 tahun lebih belajar sama dokter dan sudah ada pre-rimbonnya lah istilahnya gitu ya. Sudah ada basicnya, buku-buku dasarnya dari dari kesehatan umum, nutrisi 1, 2, 3, air, lalu sekarang suhu tubuh, dan tadi dokter bicara lagi bahwa kita belum belajar tentang pernafasan lah atau yang lain-lain lagi, dan akhirnya dari mitokondria nanti kita mau ke telomer ya. Dan yang tadi jadi maksudnya tolong deh teman-teman yang kita sama-sama ngingetin sesama teman-teman karena dokter menyiapkan waktunya gini punya harapan yang sangat besar ya. Salah satunya istilahnya dokter juga punya beban. Beliau tuh kan tahu banyak, ingin menyehatkan sebanyak mungkin masyarakat tanpa dengan benar gitu ya, dengan benar. Nah, dokter ingin ada at least dari puluhan orang yang ada di grup itu ada 12 yang konsisten. Kenapa harus konsisten? Karena ini kan kalau kita ngomong ke sekolah kedokteran, satu dokter kagak akan lulus kan kalau misalnya dia kalau apa ya misalnya ilmu anatominya nggak lulus ya kan harus diulang gitu ya. Nanti ilmu apanya nggak lulus gitu kan harus diulang. Nah, ini tuh kan gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang ini yang baru masuk itu tuh mesti ngejar ketinggalan yang sebelumnya itu sebenarnya cukup banyak. Cuma karena ini sudah dikunyah dirangkum, jadi dari basic hati kita belief-nya itu mesti kuat bahwa ini benar-benar bagus gitu ya. Jadi kalau teman-teman silakan berdoa, percaya bahwa yang ditulis begitu sederhana itu tuh sebetulnya luar biasa kayak gitu. Kelihatannya begitu ya. Nah, terus ini kan, ya dok? Ya? Ini sudah bisa merangkum dengan baik. Ya, dok. Maaf, ini kan kalau yang pakai HP dokter ini kan gambarnya bagus sekali. Tapi kalau suara itu suka, kalau kayak tadi kan dokter lagi lemes ya, maksudnya nyantai gitu ya. Tapi waktu dokter ngomong sih oke, cuman tetap gradasi antara suara keras sama suara kecilnya itu tinggi, tajam, lebih bagus yang biasa dok kalau suara. Tapi tadi waktu presentasi cukup jelas. Oh, bagus. Iya. Saya kira Cing sudah bisa merangkum dengan baik dan kurang lebihnya ya semacam itu. Semoga kita dalam pertemuan berikutnya, terutama kalau bisa selesai dalam 2022 ini syukur dan membawa manfaat yang besar bagi grup kader kemanusiaan ya. Saya kira itu saja. Serius, silakan teman-teman dibuka. Saya thank you. Di unmute aja. Kita say thank you sebelum dokternya. Amin. Terima kasih dokter. Dokter, makasih. Banyak. Terima kasih dok. Terima kasih. Oke, sebentar. Ya, salam kenal.